Jadi sekarang coba saudara temukan nilai baiknya saudara apa. Kira-kira nilai baik pada diri saudara itu apa? Itulah yang saudara kembangin. Yang nggak baiknya apa? Kubur dalam-dalam. Harus sadar itu. Jadi nilai baik saudara itu yang harus saudara junjung tinggi, yang saudara harus hargai. Apa sih? Kadang-kadang ya dalam sebuah keluarga, hubungan suami istri, saudara jadi suami istri kan pasti ada sesuatu yang menarik pada istri saudara. Iya dong, nggak mungkin enggak. Saudara akhirnya memilih itu jadi suami, pasti ada dong yang menarik pada suami saudara. Ada nilai-nilai lebih. Tapi kenapa kok akhirnya suami istri banyak yang akhirnya hidupnya itu adem ayem aja? Karena apa? Saling cuek, saling memendam masalah. Jadi rumah tangga masih dalam suami istri, ya, tapi diem-dieman, tapi marah-marahan, tapi cuek-cuekan, ya, yang penting kayak suami istri aja deh. Sebelum Anda melanjutkan tayangan video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Semuanya gratis, agar channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Silahkan tekan like dan bagikan ke sahabat dan orang yang Anda anggap membutuhkan. Berikan juga komentar positif Anda dan berikan masukan materi atau tema video apa yang perlu kami buat agar sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga channel ini semakin bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan lanjut tonton videonya sampai selesai. Menghormati nilai Anda. Banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya punya nilai yang baik, punya nilai yang tinggi. Banyak orang yang tak sadar, sehingga saudara mengabaikan nilai kebaikan saudara. Banyak orang yang punya nilai kebaikan-kebaikan dalam dirinya, tapi terkubur karena kelemahan-kelemahannya, karena nggak sadar kebaikannya. Ada orang yang pintar bergaul, bisa senyum-senyum. Ada orang yang ramah. Ada orang yang suka memberi. Karakternya baik sebetulnya, ya. Tapi di sisi lain dia egois, mau menangnya sendiri. Ya kalau diingetin nggak mau, aku yang paling benar. Ya ngapain ngingetin? Ya nggak mau peduli urusan orang lain. Tapi pada saat urusannya sendiri mau diperhatikan. Ada nggak orang-orang kayak gini? Ya. Ada. Tapi orang ini sebetulnya baik. Mungkin saudara pernah menghadapi orang itu baik tapi pemarah, orang itu baik tapi egois, orang itu baik ya tapi nggak mau mendengar usulannya orang lain digabungin. Orang itu baik tapi pemarah, egois, gitu loh, mau menangnya sendiri, tidak mau mendengarkan, macam-macam. Tapi sebenarnya baik orangnya. Nah berarti orang ini tidak tahu nilai dirinya. Jadi sekarang coba saudara temukan nilai baiknya saudara apa. Coba ya, kira-kira nilai baik pada diri saudara itu apa? Itulah yang saudara kembangin. Yang nggak baiknya apa? Kubur dalam-dalam. Harus sadar itu. Nah itu. Jadi nilai baik saudara itu yang harus saudara junjung tinggi, yang saudara harus hargai. Apa sih? Ya. Kadang-kadang ya dalam sebuah keluarga, hubungan suami istri, saudara jadi suami istri kan pasti ada sesuatu yang menarik pada istri saudara. Iya dong, nggak mungkin enggak. Saudara akhirnya memilih itu jadi suami, pasti ada dong yang menarik pada suami saudara. Ada nilai-nilai lebih. Tapi kenapa kok akhirnya suami istri banyak yang akhirnya hidupnya itu adem ayem aja? Karena apa? Saling cuek, saling memendam masalah. Rumah tangga yang tentu ada nggak? Jadi rumah tangga masih dalam suami istri, ya, tapi diem-dieman, tapi marah-marahan, tapi cuek-cuekan, ya, yang penting kayak suami istri aja deh. Banyak nggak? Loh kenyataannya kayak gitu saudara, kita harus belajar ngakuin, ya. Kalau memang itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara, ya, saudara akuin pada diri sendiri. Dan mulailah perubahan itu. Jadi jangan sampai mantel, jangan sampai apa. Minta tadi yang saya contohin, minta maaf sama Allah kita sendiri, dan maafin juga orang yang dianggap gitu loh, yang dianggap membuat emosi kita, marah kita. Kalau memang itu suami istri, ya mulai, istriku saya lihat kok kamu selalu marah-marah,
apa karena saya ya kurang perhatian sama kamu? Apa jangan kayak gini? Kenapa sih kamu marah-marah? Padahal saya sudah memberikan perhatian yang begitu dalam, begitu luas. Itu kurang apa lagi saya? Jangan kayak gitu. Malah tanyanya sebaliknya, istriku, kenapa masih marah-marah? Apa sih yang kurang pada diriku? Gitu. Sambil disayang, kenapa sih? Gitu. Pegangin tangannya, kenapa sih sayang? Gitu dong. Jadi dalam melakukan aktivitas apapun, saudara harus melakukan sesuatu dengan jelas dan harmoni yang seimbang. Harus seimbang, saudara. Ya, mentang-mentang saudara mau infak sedekah, ya semuanya dikasihkan semuanya hartanya, ya nggak benar juga. Ya jelas lah, ya jelas saya mau berinfak sedekah, jelas. Tapi harmoni enggak, seimbang enggak? Ya, itu loh, sampai diserahkan semuanya. Terus nanti anaknya gimana? Istrinya gimana? Turunannya gimana? Enggak seimbang dong. Gitu loh. Ya jelas memang tujuannya, jelas apa yang akan dilakukan, tapi harus seimbang. Saya mau melakukan kebaikan-kebaikan nih untuk orang lain, ya, tapi keluarga kita terbengkelai enggak? Kalau kita melakukan kebaikan orang lain, tapi keluarga kita terbengkelai, berarti enggak seimbang. Jadi jelas yang dilakukan, tapi harus seimbang. Saudara kalau benar-benar pengen kerja keras, pengen sukses, sampai saudara cuekin tuh ya nafkah batinnya istrinya, saudara kerja terus. Begitu pulang, istrinya udah meluk-meluk, udah capek, nggak pernah ngasih nafkah batin, nggak seimbang itu namanya. Ya, saudara karena penuh cinta, ya kepada suaminya, ya penuh perhatian sama suaminya. Akhirnya suaminya pergi kemana-mana, diteleponin, Pak lagi di mana, cepet dong pulang, cepet dong ini, cemburuan. Namanya nggak seimbang. Gitu. Walaupun atas nama apa? Cinta, kasih sayang, betul, itu jelas. Cinta kasih sayang sama suaminya, sama istrinya. Tapi harus seimbang dong. Ya nggak boleh terus akhirnya mengekang suaminya. Tanpa sadar mengekang. Banyak orang yang kayak gitu. Atas nama cinta, atas nama kasih sayang, akhirnya mengekang. Kalau punya pacar, ya kemudian nanti atas nama cinta akhirnya Risanya dicemburuin, Risanya kemana Risa? Main kemana? Gak boleh dong, cepat pulang dong gitu loh. Udah tinggalin aja itu cowok kayak gitu. Ya, ini pesannya Pak Saiful. Carilah seorang calon suami yang betul-betul dia jelas tujuannya untuk memacari Risa, tapi juga seimbang dalam perlakuannya. Ya, yang bikin nyaman, Risa intinya lah kayak jelas tujuannya bikin nyaman, baru dijadikan suami. Itu. Jadi kalau sejak awal itu kita sudah merasa tertekan, kadang-kadang karena atas nama cinta, walaupun tertekan, walaupun terpaksa, lakukan aja, kan aku cinta. Wah, begitu menikah, ya baru 1 bulan pisah gitu loh. Ternyata kayak mimpi gitu loh. Kok mimpi ya? Kok nggak seindah waktu pacaran? Gitu. Termasuk saudara punya rencana-rencana apa? Harus punya kejelasan. Rencananya apa sih? Ya, maka harus seimbang tindakannya, harus seimbang doanya, harus seimbang happiness-nya. Rencana harus jelas. Saudara melakukan tindakan-tindakan, tapi harus diseimbangkan dengan rencananya. Kalau saudara melakukan tindakan, rencananya memang saudara mau targetnya 100 juta. Ya sudah, memang targetnya itu berarti kan tindakan sudah terukur. Diseimbangin dong tindakannya, doanya juga. Ya, jadi jangan saudara itu sudah rencana sudah jelas, tindakan jelas, nggak pernah berdoa, nggak seimbang. Ya, jadi 4 fungsi otak itu, otak kiri, otak kanan, otak spiritual, otak ilahiyah harus jelas dan seimbang. Mudah-mudahan bisa dipahami.